that were helping us to fight fires. Billions of locusts have swarmed large swathes of agricultural land in Pakistan and India. Outside, the warnings against the cult are graphic. Christians and the state. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Across the globe, there are staggering figures coming out in relation to the coronavirus. In India, the number of cases now stands at more than 1 million due to the tally of new infections and deaths, both hitting a daily record. And that has led to lockdown. Saya tidak mau pergi sekolah teologi karena saya pengsan lah sebab saya malang-malangnya kumpulan kami pada masa itu. Pihak gereja pada waktu itu sebenarnya memberikan tawaran sama ada untuk pergi ke luar negara, tetapi nama saya Azman bin Inong, berbangsa Rungus. My name is Musa Ambaya. I come from Penangah. Hai, nama saya Suzana. Saya berasal dari Semenanjung. Saya adalah orang India. Saya dari organisasi Gereja-Gereja Tamil Methodist. Bidang pelayanan saya adalah misi. Saya diutus ke Sabah untuk melayani dan juga belajar. Salam semua, nama saya Tan Anak Kedah. Saya berasal dari Song Kapit dan saya lama menetap di Miri, Sarawak. Dan saya adalah berbangsa Iban. Tahun 2016 adalah kali pertama saya telah datang ke Sabah untuk mencuba budaya di sini. Adakah saya betul-betul dipanggil untuk melayani di Sabah? Pada tahun itu, tempat pertama yang saya datang adalah di STS kerana saya harus tinggal di STS untuk 1 malam sebelum saya boleh pergi melayani di sebuah perkampungan yang sangat dalam di Sandakan. Kebesokan paginya, saya mendapat satu telefon yang saya harus naik ke admin untuk beberapa urusan. Apabila saya naik di admin, seperti anda kenal STS, ada satu tangga yang sangat panjang dari Wisma STS ke admin. Dan apabila saya naik di tangga itu, saya mendengar satu suara yang mengatakan bahawa satu hari nanti kau pasti akan balik ke sini. STS berada di Sabah adalah satu peluang yang sangat baik bagi saya. Saya dapat memperlengkapi diri saya secara peribadi dalam teologi bagi saya dan juga pada masa yang sama saya dapat pergi ke ladang untuk melayani. Pada satu malam, ketika persekutuan doa, waktu itu pastor saya sedang berkhotbah mengenai tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, dalam Injil Matius bab 9 ayat 37. Pada masa itu hati saya macam terasa sesuatu yang saya tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata. Dan pada waktu itu saya mendengar satu suara yang berbunyi demikian, go. Dalam bahasa Inggris lah, saya pejam mata saya khawatir. Jadi saya dalam keadaan tidak sedar diri pada waktu itu. Saya macam seperti dalam satu tempat yang berawan dan cahaya terang sekali, putih. Saya tidak nampak sesiapa pun, tapi saya tahu bahawa dia adalah Tuhan memanggil saya dan berkata go. Pada waktu itu, saya menangis sampai hingus. Apabila saya membuka mata saya, saya melihat pastor saya masih lagi sedang berkhotbah. Esok harinya, saya berkongsi kepada pastor saya mengenai panggilan Tuhan tersebut. Akhirnya, saya mendapat kepastian dan saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Mengapa saya memilih untuk pergi ke STS? Kerana Metodis hanya mempunyai kursus dalam bahasa Cina dan bahasa Iban yang ditawarkan di Methodist Theology School di Sibu. Oleh kerana saya berasal daripada pelayanan bahasa Malaysia, maka STS adalah merupakan tempat pilihan pertama saya untuk saya pergi. Lokasi STS juga berdekatan dengan Bandar Miri. Tambang Asia juga pada waktu itu sangat murah sekali. Cikgu-cikgu ataupun pensyarah di STS, sama ada yang full time ataupun part time ataupun yang dijemput, mereka semuanya memiliki standard dan saya sangat mengagumi mereka. Mereka berasal daripada pelbagai dominasi. Pensyarah juga merupakan pelbagai bangsa dalam negara bahkan di luar negara.
Kenangan yang terindah sudah semestinya diberikan peluang untuk melanjutkan pembelajaran di tempat ini dan merasakan suasana hidup dalam kepelbagaian kaum yang mengajar saya untuk hidup saling menghormati dan menghargai perbezaan, karena di STS ada ramai suku. Lain daripada itu, mungkin waktu tahun pertama pengalaman yang paling tidak boleh dilupakan itu sesat masuk di dalam kelas. Karena STS ada bangunan yang sangat besar, so masuk kelas di tempat yang salah itu salah satu pengalaman yang sangat menarik, lucu, dan sangat susah dilupakan. One of the strengths of STS was the communal life of the students, and we call it family group or keluarga. I don't know now, but the students are divided into different families under the leadership of different lecturers. My family group was Dr. Gamsing Sheikh, as I've shared in my photo. We went out, and the communal life was again a great emphasis given by the STS in the beginning. Apakah kenangan terindah saya di STS? Banyak. Kita ada juga pelayanan membantu tea untuk senior citizen, kalau kamu masih ingat. Kalau kita bertugas, kita harus bangun pagi. Kita buat teh. Kita macam bekerja hotel pula. Seorang itu troli, hantar gelas di tingkat 2 atas library sana. Lepas habis, kita harus susun kursi, susun meja, lap semua. Di hostel juga kita belajar mencuci tandas. Kecoh lah kalau kami mencuci tandas, kami akan bising. Maksudnya lelaki, kami mandi. Tapi jangan cuba-cubalah, nanti biar air STS mahal. Banyaklah kenangan di STS yang saya tidak dapat lupakan. Kenangan paling terindah yang saya rasa saya akan bawa untuk selama-lamanya pastilah event-event yang terbesar yang STS anjurkan. Karena bagi saya dari Semenanjung, ini adalah satu budaya yang sangat baru, tetapi sepanjang 3 tahun ini adalah masa-masa kerana saya boleh memakai baju lokal, saya boleh makan makanan yang sangat lokal dan lebih mengenali sesuatu budaya atau suku. Karena di STS, saya berada di STS selama 3 tahun untuk menyelesaikan bagian Bachelor of Theology. Biasanya 4 tahun, saya atas anugerah Tuhan menyelesaikannya dalam masa 3 tahun. Karena pada masa itu ada banyak pensyarah-pensyarah jemputan, kita boleh kejar waktu lebih cepat daripada yang biasa. Some lecturers are from Indonesia, from Singapore, from German, and even from somewhere else that really help us. Kursus atau pengajaran yang paling bermanfaat bagi saya adalah biblical. Sebelum saya datang ke STS, saya ada satu pegangan yang saya tidak mau pergi sekolah teologi karena saya sudah kenal Alkitab, karena saya membaca Alkitab dari kecil. Tetapi apabila saya datang ke STS, saya sadar bahawa kita harus tahu dasar teologi di sebalik penulisan dan kenapa ditulis, mengapa ditulis, bagaimana ditulis dan sebagainya, kerana itu akan mempengaruhi bagaimana kita menafsir Alkitab. Sebenarnya dalam tempoh 4 tahun selepas saya belajar di Sabah, saya berkesempatan mengajar di Sekolah Teologi Metodis di Sibu. Dalam bahasa Malaysia, saya mengajar peserta misi jangka pendek, Short Term Mission, dalam bahasa BM selama 3 bulan setiap tahun. Dan tahun ini adalah tahun keempat. Khusus yang saya ajar ialah pembentukan rohani. Jadi saya pun pernah belajar ini juga di Sabah. Jadi saya ambil sedikit pengetahuan itu ataupun pengalaman itu saya lakukanlah ketika saya mengajar student saya di MTS Sibu. Untuk pengajaran sesat pula, STS memang banyak mendedakan tentang ajaran-ajaran sesat. Bagi saya ini adalah satu tanggung jawab saya untuk menyampaikan jemaat yang ada di luar sana bahwa ada pengajar-pengajar yang datang dengan penuh pemanisan, tetapi kita harus berhati-hati. Sebelum saya ke STS, sebenarnya saya tidak tahu pun wujudnya ajaran sesat. Tapi di STS, kita sering dikenalkan ataupun kita sering tahu bahwa ada banyak ajaran sesat. Apalagi di KK, setiap kali ada satu ajaran sesat yang muncul, pasti ada antara kawan-kawan ataupun pensyarah yang sangat aktif untuk berkongsi. Jadi ini memperlengkapi kami sebagai seorang pelayan untuk mengajar gereja. Dan bagaimana pelajaran saya menyumbang kepada situasi sekarang, COVID-19, kami mengambil kelas homiletik di mana kami belajar untuk berkhotbah di depan kamera dan di depan orang-orang yang akan menilai kami.
Jadi ini adalah satu proses yang bagi saya secara pribadi sangat mudah untuk merakam khotbah saya dan mengantar kepada gereja karena tidak mengambil satu masa yang sangat panjang karena kami sudah diperlengkapi di dalam kelas. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan atas pimpinannya sepanjang saya belajar di STS Sabah. Banyak perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, bahkan hidup kawan-kawan saya juga. STS adalah tempat pembelajaran teologi yang sangat diberkati Tuhan secara holistik. Saya percaya STS berjaya melahirkan para pastor yang setia kepada panggilan Tuhan dan mengasihi gereja Tuhan. STS juga banyak memberkati komuniti Kristian dan masyarakat di Sabah, bahkan Sarawak, semenanjung Malaysia, bahkan di Asia ini. Ini adalah satu kesempatan yang sangat indah berbanding untuk kita keluar negara. Orang bilang kita ada seminari sendiri, kenapa tidak masuk ke seminari? Nah, datanglah ke STS karena STS akan memberikan perlengkapan pengalaman yang baru di dalam hidup Anda. Kalau ada panggilan, cepat-cepatlah datang karena itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dan akhir sekali Tuhan memberkati. You know, STS motto was this. STS means study to serve. It is not so much on studying to become the leader. You think of leadership in the Bible, you cannot really literally, you cannot find. Jesus did not teach about leadership. Jesus teach about servanthood. So STS got it right from the beginning. Encourage everyone to come and even to study to serve. STS is one of those excellent seminaries that teach people how to serve. Kepada kawan-kawan ataupun Anda yang sedang berfikir untuk memilih di antara sekolah teologi yang di mana, saya mensyaratkan supaya Anda memilih STS karena STS adalah di tempat di mana Anda akan diperlengkapi, Anda akan mudah mengenal diri Anda sendiri dan juga dikelilingi dengan persekitaran yang sangat baik dan dengan orang-orang yang akan memberkati Anda dan juga akan berjalan dengan Anda. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
Salah satu pelayanan tahunan Seminari Teologi Sabah atau STS adalah melawat dan berkhutbah di gereja-gereja di merata tempat di Malaysia sempena Minggu Teologi. Namun pada tahun ini disebabkan oleh COVID-19, pelayanan ini dilaksanakan dalam talian. Meskipun kami tidak dapat melawat dan berkhutbah di gereja-gereja yang banyak menyokong STS, dari segi doa, menghantar calon-calon pelayan gereja untuk belajar, sumbangan keuangan dan cara perkongsian atau persekutuan yang lain pada tahun ini, doa dan harapan kami agar para pendengar dan penonton diberkati oleh persembahan STS dalam talian. Saya bersyukur kepada Allah untuk kesempatan menyampaikan firman Tuhan yang dipetik dari Matius 25 ayat 1 hingga 13. Teks firman Tuhan ini berkisarkan perumpamaan tentang 10 orang gadis. Perumpamaan ini adalah salah satu dari 4 perumpamaan yang bertemakan akhir zaman atau eskatologi yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 24 hingga 25. Dalam keempat-empat perumpamaan ini, Yesus menggesa murid-muridnya supaya bersedia atau berjaga-jaga dan berwaspada. Seperti yang tertulis dalam pasal 24 ayat 4 dan 24 ayat 42. Yesus telah menyampaikan keempat-empat perumpamaan ini di atas Bukit Zaitun seperti yang dinyatakan dalam pasal 24 ayat 3 yang bersesuaian dengan kepercayaan orang Yahudi bahwa Mesias atau penyelamat akan datang dan menghakimi manusia di atas Bukit Zaitun. Mari kita melihat perumpamaan yang kedua tentang akhir zaman atau kedatangan kembali anak manusia yang juga disebut parousia ini. Dalam perumpamaan ini Yesus mengandaikan kerajaan surga seperti 10 orang gadis yang menyambut atau mengalu-alukan kedatangan pengantin lelaki. Besar kemungkinan 10 orang gadis ini merupakan pengiring pengantin perempuan. Menurut tradisi Yahudi kuno, pengantin lelaki akan datang dengan rombongannya untuk menjemput pengantin perempuan datang ke rumahnya atau rumah keluarganya pada waktu malam untuk perjamuan perkawinan. Dengan itu 10 orang gadis ini membawa pelita yang sebenarnya obor. Dalam bahasa Yunani disebut lampas, supaya mereka dapat mengiringi pengantin perempuan untuk pergi ke perjamuan perkawinan di rumah pengantin lelaki itu. Dalam ayat 2, 5 orang gadis dicirikan bodoh dan 5 orang gadis sebagai bijaksana, bukan hodo atau cantik. Mengapakah mereka dicirikan demikian? 5 orang gadis yang bodoh hanya membawa pelita tanpa minyak, manakala 5 orang gadis yang bijaksana bukan sahaja membawa pelita tetapi juga minyak. Obor atau lampas yang ditulis sebagai pelita biasanya dilumur dengan minyak zaitun setiap 15 menit. Dalam ayat 5 dicatatkan bahwa pengantin lelaki tidak datang-datang juga. Ini menegaskan masa yang sangat lama sehingga mereka mengantuk lalu tertidur. Tidak dinyatakan dalam teks mengapa pengantin lelaki datang sangat lambat, yaitu pada tengah malam, sehingga 10 orang gadis itu tertidur. Datang sangat lambat dan tertidur menggambarkan parousia, yaitu kedatangan anak manusia kedua kalinya yang tidak dapat dijangkakan. Ini mengingatkan malah memberi amaran kepada kita supaya sentiasa bersedia atau berjaga-jaga dan berwaspada.
Apabila ketibaan pengantin lelaki diumumkan, semua orang diminta keluar untuk mengalu-alukannya. Ini ditulis dalam ayat yang ke-6. Waktu yang ditunggu-tunggu dan diharap-harapkan telah tiba. Pengantin lelaki akhirnya datang. Apabila 10 orang gadis mendengar seruan yang mengumumkan kedatangan pengantin lelaki, mereka bergegas bangun dan menyalakan pelita masing-masing. Kedatangan pengantin lelaki adalah detik yang paling penting. Demikian juga kedatangan Anak Manusia kedua kalinya. Tetapi hanya 5 orang gadis yang bijaksana mempunyai minyak untuk menyalakan pelita atau obor mereka. Manakala 5 orang gadis yang bodoh tidak ada minyak dan tidak dapat menyalakan pelita atau obor mereka. 5 orang gadis yang bijaksana telah bersedia seperti yang dinyatakan pasal 25 ayat 4. Manakala 5 orang gadis yang bodoh tidak bersedia. 5 orang gadis yang bijaksana telah bersedia dengan kemungkinan bahwa pengantin lelaki akan datang lambat. Tetapi 5 orang gadis yang bodoh hanya mahu berjumpa dengan pengantin lelaki tanpa persediaan. Ternyata bahwa pengantin lelaki datang sangat lambat. Demikianlah juga kedatangan Anak Manusia kedua kalinya. Seperti yang tertulis dalam pasal 24 ayat 48 dan pasal 25 ayat 19. Oleh itu, kita, saya dan saudara dan saudari harus sentiasa bersedia atau berjaga-jaga dan berwaspada. Apabila orang gadis yang bodoh meminta minyak daripada 5 orang gadis yang bijaksana, permintaan mereka telah ditolak. 5 orang gadis yang bijaksana telah mencadangkan supaya mereka pergi untuk membeli minyak. 5 orang gadis yang bijaksana bukannya kedekut atau jahat, tetapi tindakan mereka sesuai dengan konteks perumpamaan ini yang menggambarkan akhir zaman dan kedatangan Anak Manusia yang kedua kalinya, yang menggesa bahwa setiap orang harus bersedia dan mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman. Sebagaimana minyak tidak dapat dipindahkan dan dikongsikan, demikianlah juga persediaan untuk menghadapi akhir zaman. Setiap pengikut Kristus harus bersedia atau berjaga-jaga dan berwaspada. Dalam ayat 11 mencatat bahwa sementara 5 orang gadis yang bodoh pergi mencari minyak, pengantin lelaki datang. Dan 5 orang gadis yang bersedia masuk bersama-sama dengan pengantin lelaki ke perjamuan perkawinan. Mereka bukan hanya menyambut pengantin lelaki, tetapi mereka masuk dengannya ke perjamuan perkawinan. Lagipun menarik diperhatikan bahwa Yesus menyebut 5 orang gadis yang bersedia dan bukan lagi 5 orang gadis yang bijaksana. Setelah 5 orang gadis yang bersedia masuk bersama-sama dengan pengantin lelaki ke perjamuan perkawinan, pintu tertutup. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bersedia sahaja yang akan masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Anak Manusia apabila Dia datang kembali. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan masuk ke dalam kerajaan surga. Manakala orang-orang yang tidak bersedia tidak akan menikmati kehadiran pengantin lelaki, yaitu Anak Manusia apabila Dia datang kembali.
Dalam ayat 11, 5 orang gadis yang bodoh yang disebut oleh Yesus sebagai gadis-gadis yang lain datang dan memanggil, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi jawaban pengantin lelaki, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Dalam ayat yang ke-12. Ini mengingatkan dan memberi amaran kepada kita bahwa persediaan harus dibuat sementara kita menunggu kedatangan kembali Anak Manusia. Kita selaku pengikut-pengikutnya harus sentiasa bersedia atau berjaga-jaga dan berwaspada. Kita harus taat dan setia kepada Dia dengan melaksanakan perintah dan kehendak Allah. Janganlah kita seperti 5 orang gadis yang tidak bersedia itu, yang terlepas peluang untuk menikmati kehadiran pengantin lelaki, malah tidak dibenarkan masuk ke perjamuan perkawinan. Mereka tidak dapat mengubah keadaan lagi. Mereka terkeluar daripada persekutuan orang-orang yang bersama-sama dengan pengantin lelaki, yaitu Anak Manusia. Ayat 13 bermula dengan kerana itu ataupun oleh itu, menyatakan perkara yang paling penting dalam perumpamaan ini, yaitu setiap orang harus sentiasa bersedia dan berwaspada untuk menyambut kedatangan kembali Anak Manusia, karena kedatangannya tidak dapat dijangkakan. Tidak ada sesiapa pun yang mengetahui dan dapat meramalkan masa, tarik, dan tahun kedatangannya. Dengan itu, kita sebagai orang-orang yang percaya harus sentiasa bersedia dan berjaga-jaga dan berwaspada dengan menjalani hidup sesuai dengan perintah dan kehendak Allah, hidup berkenan kepadanya. Ini tidak bermaksud bahwa kita tidak perlu lagi belajar atau bekerja untuk menyara hidup dan hanya menghitung atau meramalkan waktu, hari, dan tahun kedatangannya, atau pergi ke puncak gunung untuk menanti-nanti kedatangannya, atau mendongak ke langit melihat tanda-tanda kedatangannya. Tetapi sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita perlu meneruskan hidup dengan bijaksana, yaitu bersedia, berjaga-jaga, dan berwaspada. Ini bermakna bahwa kita harus melakukan kehendak-Nya di bumi, hidup mengasihi Allah dan menyaksikan kasih kurnia-Nya kepada orang lain, mengisytiharkan kabar penyelamatannya kepada orang lain melalui kehidupan harian kita dan kesaksian hidup kita, bukan sahaja melalui kata-kata, tetapi juga dengan tindakan kasih yang membawa transformasi di tengah-tengah masyarakat dan di dunia ini. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita bersedia, berjaga-jaga, dan berwaspada sementara kita menanti akan kedatangan Yesus kedua kalinya.
Shalom, nama saya Joyce. Saya telah menjadi pensyarah di SDS selama 10 tahun. Kepakaran saya adalah dalam bidang pengajian pendidikan. Kursus-kursus yang saya ajar adalah pelayanan kanak-kanak dan remaja, pelayanan belia dan dewasa, perancangan kurikulum dan metode mengajar. Kursus-kursus ini dapat membantu pelajar mempunyai pengetahuan tentang bagaimana kumpulan umur berbeza berkembang dan belajar. Pendidikan teologi memang penting, baik bagi gereja, juga bagi individu, supaya kita lebih mengenal diri melalui prosesnya, dan supaya kita mempunyai beberapa kemahiran untuk melayani jemaat dengan lebih berkesan. SDS juga bekerja sama dengan PNG untuk menawarkan kursus-kursus berkredit untuk layak menerima sijil dalam pelayanan gereja daripada Seminari Teologi Sabah, seperti kursus-kursus latihan-latihan guru-guru prasekolah mengajar kanak-kanak dengan efektif, tahap 1 dan tahap 2, latihan guru dinamik. Salam sejahtera. Nama saya Joe Frederick Ating. Saya telah menjadi pensyarah di SDS sejak tahun 2019. Saya mengajar dalam bidang teologi, khususnya bagi kursus teologi Lutheran dan teologi sistematik. Melalui kursus-kursus teologi ini, para pelajar mempelajari mengenai ajaran-ajaran asas dalam iman Kristen melalui tema-tema teologi yang dipelajari dan dibincangkan dalam bilik kuliah. Dalam setiap tema teologi, dasar Alkitabiah bagi setiap ajaran akan dipelajari. Perkembangan pandangan serta perbincangan mengenai ajaran-ajaran tersebut dalam sepanjang sejarah gereja juga ditelusuri mengikut era yang berbeza sehinggalah masa kini. Para pelajar turut diperkenalkan dengan pelbagai pandangan mengenai suatu ajaran dalam setiap tema teologi. Dan para pelajar juga akan berpikir dan memahami mengenai tema-tema teologi yang dipelajari secara kontekstual. Karena seorang ahli teologi berada dalam community akademik, persekutuan gereja, dan dalam ruang awam. Ini berarti seorang ahli teologi berteologi dalam konteksnya yang unik. Pendidikan teologi sangat penting bagi seorang Kristen dan bagi gereja pada umumnya. Karena melalui teologi, yang pertama, kita dapat mempelajari mengenai kebenaran penyataan Allah Tritunggal kepada kita tentang dirinya dan karya-karyanya yang dinamik dan secara aktif dialami dalam sepanjang sejarah manusia dan dalam seluruh ciptaan Allah. Kedua, kita dapat memperoleh pengetahuan yang sistematik dan menyeluruh mengenai iman Kristen. Dan yang ketiga, kita juga berpeluang untuk mempelajari secara lebih meluas mengenai pandangan-pandangan teologi yang beragam dan kontekstual. Saya mengajak saudara-saudari supaya mengambil peluang dan inisiatif untuk belajar teologi di Seminari Teologi Sabah. Salam, saya Pendeta Chong Limi. Saya telah menjadi pensara dan caprin di SDS selama 3 tahun. Kepakaran saya ialah dalam bidang pengembalaan dan kursus-kursus yang saya ajar di SDS termasuk pelayanan pastoral dan teologi, disiplin rohani dan pembentukan karakter, misi dan penginjilan, dan lain-lain. Kursus-kursus ini dapat membantu dan membentuk karakter pelajar secara pribadi. Dia membantu mereka berdiri di atas kebenaran firman Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin gereja atau hamba Tuhan yang dapat menjalinkan
hubungan yang baik dengan sidang jemaat. Dan kursus ini menolong pelajar memahami dengan teliti akan peranan dan tanggung jawab seorang hamba Tuhan, sehingga boleh berperanan efektif untuk menguatkan iman dan kepercayaan, memberikan dorongan dan menghiburkan rohani jemaat yang sakit, mengajar serta membimbing, memberikan sokongan moral, mengabarkan Injil dan membawa orang untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pendidikan teologi memang sangat penting, baik bagi gereja dan juga individu, karena dia boleh memperlengkapi belajar untuk menjadi pemimpin atau hamba Tuhan yang siap menghadapi cabaran perjuangan di dalam gereja maupun di masyarakat. Marilah dan datanglah ke SDS untuk memperlengkapi dirimu untuk menghadapi perjuangan dan cabaran masa kini. Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Martina Usur. Saya telah menjadi pensyarah sepenuh masa di SDS sejak Desember 2016. Pengkhususan saya ialah dalam bidang perjanjian baru dan kerohanian Kristen. Saya mengajar bidang perjanjian baru, bahasa Yunani, kerohanian Kristen dan pembentukan karakter, dan lain-lain. Pelajaran perjanjian baru dapat membantu pelajar mengetahui konteks penulisan dan ajaran-ajaran penting yang terkandung di dalam Alkitab. Pelajaran bahasa Yunani dapat membantu pelajar mengkaji teks asal penulisan Alkitab sehingga pelajar dapat lebih memahami teks-teks kajian dan implikasinya dalam konteks masa kini. Pelajaran kerohanian Kristen sememangnya perlu bagi setiap pelajar untuk bertumbuh secara rohani dan dibentuk menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah bagi kemuliaannya. Saya percaya pendidikan teologi sangat penting bagi gereja dan individu karena ia menolong kita mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang betul mengenai isi Alkitab dan mengajar kita bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sejati, meneguhkan iman dan pengabdian hidup kita kepada Allah dan kehendak-Nya. Tinggi-tinggi